Pemirsa, anggota DPRD Kabupaten Sanggau Zulkarnain berharap perusahaan sawit yang konsesi lahannya berada di Kecamatan Tayan Hulu dan sekitarnya agar memberikan bantuan terhadap warga yang terdampak banjir di kawasan Desa Sosok 1 dan Sosok 2. Karena menurutnya di antara penyebab banjir tersebut karena pembalakan hutan oleh perusahaan sawit itu sendiri. Banjir ini itu tentu dari pembukaan hutan secara masif. Adanya perkebunan-perkebunan sawit di sekitaran Kecamatan Tayan Hulu ini kemudian mengakibatkan kurangnya penyerapan air. Jadi ketika terjadi hujan lebat, air itu kemudian langsung turun ke dataran rendah. Dan efeknya sungai di Sosok itu tidak mampu menampung curah hujan dan kemudian meluap hingga ke pemukiman warga. Tentu saya pikir ini terjadinya pembukaan hutan secara masif yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sawit ada efek positif dan negatifnya. Positifnya tentu dapat meningkatkan ekonomi masyarakat yang di seputaran kebun sawit. Cuman negatifnya yang seperti kita lihat sekarang ini. Demikian itu dikatakan Zulkarnain, anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Kamis malam kemarin di kediamannya. Ketua fraksi Partai Nasdem DPRD Sanggau ini meminta perusahaan sawit yang konsesi lahannya berada di Kecamatan Tayan Hulu dan sekitarnya hendaknya memberikan bantuan terhadap warga yang terdampak banjir di kawasan Desa Sosok 1 dan Desa Sosok 2 melalui dana CSR. Ya, saya berharap kepada CSR masing-masing perusahaan itu dapat kemudian memberikan bantuan kepada korban-korban yang terdampak banjir, terutama di Kecamatan Tayan Hulu. Menurut Zulkarnain, sejak dahulu daerah di sekitar Sungai Sosok sebenarnya sudah menjadi kawasan langganan genangan banjir. Dikala hujan dengan intensitas deras melanda dalam waktu yang lama, hanya saja tidak pernah sampai membuat arus lalu lintas dan jalan raya lumpuh total. Kalau Sosok ini sudah langganan banjir sebenarnya. Kalau misalnya seputaran Sungai Sosok kemudian terdampak banjir itu sudah terjadi sejak dahulu, bukan hal baru nih bagi masyarakat Sosok. Cuman yang besar mengakibatkan lumpuh totalnya jalan ini baru berapa tahun terakhir ini, dan itu tuh memang sumbangan yang besar banjir ini memang akibat kurangnya penyerapan air di lingkungan seputaran Sungai Sosok. Kendati menjadi penyebab banjir karena membuat daya serap tanah terhadap air menjadi berkurang, namun di sisi lain masifnya keberadaan perkebunan sawit di Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau, menurut Zulkarnain juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Terlebih para perusahaan tersebut juga mengantongi izin resmi dari pemerintah. Hingga Jumat siang, 18 Oktober kemarin, sebanyak 231 warga yang terdampak banjir telah mengungsi di posko-posko terdekat yang disediakan oleh pemerintah melalui BPBD dan relawan. Banjir di desa ini juga menyebabkan arus lalu lintas kendaraan jalan raya lumpuh total, hingga menimbulkan antrean kendaraan yang cukup panjang. Anwar Pon TV memberitakan.